Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kesempatan kali ini pada video pembelajaran saya akan membahas mengenai pemeriksaan baterai dan sistem pengisian pada sepeda motor Revo dengan menggunakan baterai tipe VRLA atau MF, maintenance free atau bebas perawatan. Pada pemeriksaan baterai dan sistem pengisian kali ini ada 3 poin pokok utama pemeriksaan, yaitu yang pertama pengukuran tegangan baterai, yang kedua pengukuran tegangan pengisian, dan yang ketiga pemeriksaan kebocoran arus. Untuk lebih jelasnya langsung kita praktekkan pada objeknya. Sebelum melakukan pemeriksaan ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan, yaitu persiapan alat dan APD atau alat perlindungan diri agar kita dan benda kerjanya selamat. Untuk alat yang kita gunakan yaitu yang pertama ada multimeter. Multimeter ini nanti digunakan untuk mengukur yang pertama nanti tegangan baterai, kemudian yang kedua nanti tegangan pengisian, yang ketiga nanti kebocoran arus. Kemudian alat selanjutnya yaitu obeng. Obeng yang kita gunakan yaitu obeng plus. Nanti fungsinya untuk membuka terminal baterai. Kemudian yang tidak kalah penting adalah buku manual. Ini wajib kita gunakan karena nanti data spesifikasi motor nanti akan kita lihat di buku manual. Selanjutnya nanti ada apron. Apron ini fungsinya sangat penting, terutama nanti kita berhubungan dengan baterai, karena kalau kita memeriksa baterai kemungkinan ada cairan-cairan yang akan tertumpah sehingga nanti bisa terkena ke wear pump. Maka dari itu kita harus menggunakan apron biar wear pumpnya selamat. Selanjutnya nanti kita menggunakan sarung tangan karet ya, jadi biar tidak licin. Kemudian alat selanjutnya yaitu baterai tester. Baterai tester nanti ini fungsinya untuk mengetes kondisi baterai, apakah itu masih baik atau jelek. Baik, pada pemeriksaan kali ini saya akan dibantu salah satu siswa yaitu Mas Dika, kelas 12 TB SMA. Sebelum melakukan praktek, kita gunakan dulu APD yang sudah kita siapkan, yaitu apron. Kemudian kita gunakan sarung tangan. Pada pemeriksaan kali ini kita menggunakan sepeda motor Honda Revo 110. Pada sepeda motor ini terjadi permasalahan yaitu ketika motor di starter itu sulit hidup. Untuk langkah selanjutnya mari kita cek biar lebih jelas. Tapi sebelum kita melakukan pengecekan, kita memasang pipa pembuangan untuk gas buang. Pipa pembuangan ini berfungsi untuk membuang gas buang dari kendaraan agar gas buang tidak terhirup oleh kita. Baik, untuk langkah selanjutnya kita melakukan pengecekan awal, yaitu kita mencoba menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan motor starter. Baik, di sini terjadi permasalahan, yaitu ketika kita mau mencoba menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan motor starter, di sini tampak motor starternya berputar dengan lemah. Langkah selanjutnya kita melakukan pengukuran tegangan baterai. Untuk menggunakan alat ini kita pindahkan selektor ke posisi V atau volt, karena yang kita ukur adalah tegangan. Kemudian di sini ada 2 probe warna merah
sama warna hitam. Untuk warna merah kita posisikan pada terminal baterai positif. Kemudian untuk warna hitam kita posisikan pada terminal baterai negatif. Di sini terlihat tegangan baterai 10,4 volt. Jadi untuk tegangan baterai pada sepeda motor ini kurang dari standar. Untuk langkah selanjutnya kita melakukan pengecekan tegangan pengisian. Untuk langkah pemeriksaan tegangan pengisian baterai pada sepeda motor ini kita membutuhkan tachymeter, karena pada sepeda motor ini tidak ada tachymeternya. Karena untuk mengecek tegangan pengisian kita membutuhkan putaran mesin sekitar 5000 rpm. Untuk langkah penggunaan tachymeter, yang pertama kita menghidupkan alatnya dulu dengan menekan tombol power pada posisi samping. Kemudian memastikan kode pada posisi 4, karena ini adalah sepeda motor 4 tak karburator. Untuk memindahnya kita menekan mode 2 untuk 2 tak, kemudian 1 untuk motor injeksi 4 tak, kemudian yang keempat yaitu sepeda motor 4 tak karburator yang sedang kita gunakan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memasang kabel ini ke kabel busi. Langkah selanjutnya yaitu kita menghidupkan mesin dan kita posisikan pada putaran sekitar 5000 rpm. Pada putaran 5000 di sini menunjukkan data bahwasannya tegangan pengisian menunjukkan 15,5 volt. Di sini disimpulkan bahwa sistem pengisian pada sepeda motor Evo ini tidak terjadi masalah. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan kebocoran arus. Salah satu penyebab terjadinya penurunan tegangan pada baterai yaitu adanya kebocoran arus yang berlebih. Untuk itu kita harus mengecek kebocoran arus. Alat yang kita gunakan yaitu sama menggunakan multimeter, tetapi di sini yang membedakan adalah selektornya. Untuk pengecekan kebocoran arus kita menggunakan miliampere. Jadi selektornya kita posisikan pada miliampere. Kemudian langkah selanjutnya kita melepas kabel negatif baterai. Setelah kabel negatif baterai terlepas, kita pasang prop warna hitam pada terminal negatif. Kemudian prop warna merah kita posisikan pada kabel negatif. Pada pemeriksaan ini kunci kontak harus pada posisi off. Di sini terlihat bahwa kebocoran arus adalah 0. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada kebocoran arus. Untuk pengecekan arus kita menggunakan multimeter konstan 89. Untuk langkahnya yang pertama kita posisikan prop warna hitam ke terminal negatif baterai. Kemudian untuk prop warna merah kita posisikan pada kabel negatif baterai. Langkah selanjutnya yaitu kita membuka kabel negatif. Kemudian kita pasang propnya. Di sini menunjukkan bahwa kebocoran arus 0,02 mA.
Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kebocoran arus masih dalam batas normal, karena untuk batas normal maksimal kebocoran arus yaitu sekitar 20 mA untuk sepeda motor Honda Revo. Kemudian setelah kita dapat hasil, kemudian kita lepas prop dan kita pasang kembali kabel negatif baterainya. Baik, setelah tadi melakukan pengecekan kebocoran arus, kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Untuk pemeriksaan selanjutnya kita menggunakan baterai tester. Langkah selanjutnya yaitu kita melepas baterai dari sepeda motor. Untuk pelepasan baterai sendiri dipastikan untuk melepas kabel negatif terlebih dahulu agar tidak terjadi percikan. Setelah kita melepas baterai, kemudian kita tes baterai menggunakan alat digital baterai tester. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mendeteksi dari kondisi baterai. Di sini ada 3 indikator. Yang pertama OK, weak, dan bad. OK berarti kondisi baterai bagus. Kemudian weak berarti kondisi baterai lemah. Kemudian bad itu kondisi baterai harus diganti. Kemudian untuk langkah pemeriksaannya atau penggunaannya, di sini ada 2 kabel warna merah dan warna hitam. Untuk kabel warna merah nanti kita pasang di terminal positif baterai. Kemudian untuk kabel warna hitam kita pasang di terminal negatif baterai. Setelah kabel terpasang, kemudian kita tekan tombol pemicu untuk mengetahui kondisi baterai. Untuk langkah pemasangan, kita pasang dulu kabel warna merah ke terminal positif baterai. Di sini menunjukkan data bahwa tegangan pada baterai 9,3 volt pada skala weak atau lemah. Kemudian kita aktifkan saklar beban. Ketika saklar beban diaktifkan, pada layar tidak tampil angka, berarti tegangan di bawah standar. Artinya baterai sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Setelah pemeriksaan ini selesai, kemudian kita lepas kabel warna hitam terlebih dahulu. Dan dapat disimpulkan bahwa baterai ini memang sudah layak untuk diganti, karena ketika dites dengan menggunakan digital baterai tester, tegangan baterai sudah sangat drop atau kurang dari spesifikasi. Dari pemeriksaan tadi didapatkan hasil bahwasanya di sini ada 4 pemeriksaan. Yang pertama tegangan baterai hasilnya 10,3 volt. Kemudian tegangan pengisian 15,5 volt. Kemudian kebocoran arus 0,01 mA. Kemudian untuk drop voltage 9,7 volt sebelum dikasih beban. Jadi dari data ini dapat disimpulkan bahwa baterai memang harus diganti. Kenapa seperti itu? Kita merujuk pada buku manual. Di buku manual datanya seperti ini. Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama, kapasitas itu 12 volt, 3 ampere hour. Kemudian kebocoran arus listrik maksimum 20 mA. Kemudian muatan penuh baterai 13 sampai 13,2 volt. Kemudian tegangan baterai ketika perlu diisi di bawah 12,4 volt. Kemudian untuk arus pengisian dari standar baterai yaitu 0,3 ampere.
untuk normal. Kemudian yang cepat 3,0 ampere. Kemudian untuk kapasitas baterai yaitu 0,120 kW per 5000 menit. Kemudian untuk tekanan pengisian 0,3 sampai 1 ohm. Jadi ketika dibandingkan dengan buku manual, dari data di atas atau data yang sudah kita lakukan pengukuran dapat disimpulkan bahwa baterai sudah tidak layak digunakan dan perlu diganti. Demikian rangkaian pemeriksaan baterai dan sistem pengisian pada sepeda motor Honda Revo. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.